Oke, kali ini gue bakal bahas serial TV ciptaannya Harlan Coben. Coben atau Coben, gue gak tahu pronounce-nya gimana. Jadi ini seriesnya Om Harlan Coben yang kedua gue tonton. Sebelumnya tuh gue udah nonton The Stranger judulnya. Oke, gue bakal bahas Safe. Jadi emang Om Harlan Coben ini spesialis cerita-cerita yang misteri-misteri gitu, yang ala-ala detektif yang mencari dan memecahkan kasus, baik itu pembunuhan maupun orang hilang. Nah, di series yang kedua ini, di Safe ini, intinya itu tentang pencarian anak gadis oleh seorang bapaknya. Jadi anak gadis itu dia habis pesta di rumah temennya. Setelah itu dia nggak pulang-pulang, otomatis bapaknya nyariin. Jadi ini emang cocok banget buat kalian-kalian yang suka bernegatif thinking dan suka menjadi detektif dadakan dan nggak suka dengan adegan-adegan yang sadis. Karena di sini actionnya tuh cuma 0,00001% menurut gue. Paling adegan kejar-kejaran polisi dan penjahat gitu aja sih. Karena genrenya di sini tuh misteri, crime, thriller, sama drama. Karena memang 90% drama. Tapi maksud gue di sini bukan drama yang cringe, yang romance, yang gak jelas, yang buat ngantuk, enggak. Karena gue gak bakal nonton kalau ada hal-hal seperti itu. Jadi menurut gue ini masih layak tonton gitu. Oke, kita mungkin langsung masuk aja ke bedah trailernya. Karena biar gak kelamaan juga videonya. Oke, jadi ini background tempatnya serial TV ini kebanyakan di perumahan atau di komplek gitulah. Dan tetangga-tetangganya atau penghuni-penghuni komplek itu tuh saling berkomunikasi dengan baik dan deket gitu hubungannya. Jadi udah kayak saudara. Bahkan beberapa orang penghuninya pun dulu merupakan satu teman sekolah gitulah. Yang sekarang udah berkeluarga, udah punya anak, dan bahkan anak-anak mereka pun juga dekat gitu, dan satu sekolah juga di lingkungan perumahan tersebut. Okay. Nah, jadi gadis yang hilang ini namanya Jenny. Dan si Jenny ini kebetulan keluarganya sedang tidak harmonis gitu ya. Karena ada sesuatu peristiwa yang menimpa keluarganya. Dan hubungan dengan Jenny dan bapaknya ini agak tidak begitu baik. Walaupun masih komunikasi, masih sering ngobrol, cuma si Jenny ini udah tidak terlalu menghargai bapaknya lah karena sesuatu kejadian gitu. Jenny ini punya adik, cewek juga, dan mereka tinggal bertiga di rumah tersebut. Nah, ini Jenny yang tadi gue bilang. Oke, jadi Jenny ini pergi ke pesta yang diadakan oleh teman sekolahnya, dan itu pun tetangganya, rumahnya pun deket gitu. Cuma setelah dari pesta tersebut ternyata si Jenny nggak balik-balik. Jadi Jenny itu tipikal remaja 16 tahun lah yang punya pacar juga, yang hidupannya normal-normal aja sebenarnya. Jadi dia tuh cukup rasa keingintahuannya cukup tinggi, rasa penasarannya cukup tinggi. Jadi itu akan menyebabkan beberapa konflik juga di serial TV ini. Nah, besoknya setelah pesta itu Jenny ini nggak balik-balik dan bapaknya mulai khawatir karena gak kayak biasanya, dan bapaknya ini cukup posesif menurut gue. Ya wajar lah karena ke anak perempuan juga kan, dan masih remaja juga gitu. Tapi setelah pesta itu Jenny gak balik-balik, sedangkan teman-teman yang lain, nah itu anaknya dari tetangga-tetangganya itu udah pada balik. Akhirnya mulailah si bapak ini resah, mulai nelponin semuanya yang dia kenal, teman-temannya Jenny, dan akhirnya dia mencoba lapor ke polisi atau ke detektif. Nah, yang dimana detektifnya itu juga tetangganya. Dan dia ada hubungan yang sangat erat lah sama si detektif itu gitu. Oh ya, bapaknya ini profesinya dokter. Dan dia juga punya sahabat. Sahabatnya udah bisa dibilang kayak omnya Jenny lah. Dokter juga gitu. Nah, sahabatnya bapak ini juga nanti bakal banyak perannya. Cukup banyak membantu dalam mencari Jenny. Tapi agak mencurigakan juga nih. Mungkin buat kalian yang tadi gue bilang suka negative thinking bakal nuduh si teman bapaknya ini pasti buat sesuatu yang sebenarnya nggak dia lakukan gitu, tapi karena acting, karena sutradaranya mengarahkannya dengan cukup baik dan jenius, otomatis kita bakal menduga-duga dan bakal nuduh gitu. Yang gue suka juga di sini tuh acting dari aktor dan aktrisnya itu bagus semua, mendukung. Terus juga banyak keluarga, banyak karakter yang ada di serial ini, dan masing-masing keluarga tuh punya keunikan dan masalahnya masing-masing gitu. Jadi tuh kita gampang banget buat terhasut, buat mikir bahwa si keluarga ini jahat, si keluarga ini baik, terus si orang ini jahat, orang ini baik, karena masing-masing karakter pun punya modusnya sendiri gitu. Nah, ini
Di trailer diliatin bapaknya mulai keliling komplek, mulai nyari kemanapun Jenny, siapa yang kenal Jenny, terus ke teman-temannya Jenny-nya juga, yaitu tetangga-tetangganya. Nah ini detektif yang tadi gue bilang, si bapak ini punya hubungan baik dengan detektif ini, yaitu tetangganya juga. Nah detektifnya itu ada 2, bisa kalian lihat juga di trailer ini. Jadi yang satu ini yang sebelah, yang pakai jaket kulit itu merupakan detektif baru pindahan dari kota lain gitu. Dan ternyata dia pun punya misi juga, misi pribadi lah. Sebenarnya kenapa sih dia pindah ke kota itu gitu. Yang sebelumnya dia sembunyikan gitu, bahwa dia bilang alasannya ya emang karena kerjaan profesional, jadi dia harus pindah lokasi dan segala macam gitu. Makin bapaknya menelusuri, makin mencari di mana Jenny, makin menginterogasi tetangga-tetangganya yang menurut dia cukup mencurigakan dan cukup punya modus yang kuat akan penyebab dari hilangnya Jenny. Makin banyak juga petunjuk gitu, makin banyak juga rahasia yang ternyata terbongkar, rahasia yang disimpan oleh sekumpulan penghuni komplek tersebut yang sebelumnya bahkan bapaknya nggak tahu gitu. Jadi saat lagi fokus nyari anaknya, tiba-tiba ada rahasia-rahasia lain yang terkuak yang ada hubungannya juga dengan bapaknya dan Jenny otomatis gitu kan. Jadi gue kira yang awalnya ini cuman sekedar tentang bapak nyari anak perempuan yang hilang, ternyata enggak. Ternyata di tengah jalan muncullah konflik-konflik baru, muncullah intrik-intrik baru, muncullah skandal-skandal baru yang ngebuat kita tuh nggak bosen gitu buat nontonnya. Jadi jangan salah nilai dulu, jangan kalian cepet menyimpulkan bahwa ini series yang cukup membosankan, enggak, karena memang konfliknya cukup banyak gitu. Dan nanti juga bakal ada yang mati dan ngebuat bapaknya tuh makin panik gitu kan. Karena anak gadisnya ini masih hidup apa enggak sih sebenarnya gitu. Kok tiba-tiba di timeline yang berdekatan ada seseorang yang mati juga gitu dan anak gadisnya belum ditemui gitu. Ini serial original Netflix, bisa kalian tonton juga di Netflix pastinya, masa di RCTI gitu kan, nggak mungkin. Jadi di sini dia tuh cuma 1 season dan ini rilisnya di 2018. Bisa kita lihat di sini juga ada 8 episode aja. Satu episodenya nggak nyampe 50 menit ya. Paling lama itu ada 48 menit gitu. Jadi plusnya menurut gue ini nggak mudah ketebak, cukup twist. Terus tadi gue bilang juga acting aktor-aktrisnya cukup meyakinkan dan yang nggak berlebihan dibuat-buat gitu loh. Terus tidak ada drama romance yang dipaksakan juga. Porsinya cukup lah menurut gue. Terus masing-masing karakter punya modus sendiri gitu buat kita tuduh. Buat lu semua nih yang suka negative thinking, gue saranin sih hati-hati aja karena nyamuk. Ya buat lu semua nih yang suka nyamuk lagi. Ya buat lu semua nih yang suka negative thinking, hati-hati aja dalam menuduh karakter karena di sini tidak semudah itu. Gua pun yang tadinya nuduh si karakter A ini ternyata baik, terus gua nuduh karakter B ternyata jahat gitu. Jadi masing-masing karakter tuh punya kekuatannya sendiri, punya konfliknya masing-masing sendiri gitu. Minusnya sih menurut gue actionnya cuma yang tadi gue bilang sangat dikit ya. Jadi buat lo yang mencari scene action yang memacu adrenalin, ya jangan harap bakal ketemu di sini. Terus tidak ada kesadisan sih menurut gue itu. Jadi ya kurang aja sih. Mungkin kalau ada bakal lebih bagus kayak slasher gitu kan. Cuma gue tahu ini yang diangkat di sini tuh bukan hal-hal kayak tadi action dan thriller dan kesadisan. Emang dia fokusnya di misteri dan bagaimana menguak rahasia satu persatu tapi pelan-pelan gitu. Dan di setiap episodenya ini emang muncullah rahasia-rahasia yang sebenarnya nggak begitu ada hubungannya sama kehilangan si Jenny. Cuma ternyata nanti di ending semua tuh bakal terlihat korelasinya gitu. Ada yang intrik-intrik kayak guru dengan murid, terus nanti ada konflik-konflik internal keluarga yang kita lihat dari luar harmonis, ternyata dalamnya nggak harmonis. Terus nanti dari sisi keluarga pacarnya Jenny pun bakal menyumbang konflik juga di sini gitu. Jadi bapaknya ini memang gua lihat sih di sini cukup pusing ya, karena udah lagi nyari anaknya yang hilang, tiba-tiba kok nemuin rahasia-rahasia lagi gitu di lingkungan perumahannya itu.
Jadi ini gue kasih nilai 8,2/10. Mungkin kalau ada unsur kesadisan dan action lebih banyak, bisa nyampe 9 sih, kayak slasher gitu kan. Jadi buat lo yang suka jadi detektif dadakan, yang suka negative thinking orangnya, yang suka cerita yang twist, terus yang gak gampang ketebak, dan yang gak suka kesadisan, ini cocok banget. Karena ini aman 100%, bisa gue bilang. Ya paling luka-luka dikit aja sih. Oke, jadi buat lo yang belum nonton, silakan nonton.